Bu Rina? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, di sini saya sebagai pengamat atau observer dan Bu Rina sebagai coach ya, dan Bu Titin sebagai coaching. Nah, di sini sebelum melakukan percakapan coaching, saya mungkin akan mewawancarai dulu coach mengenai kompetensi inti yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching tersebut. Adapun yang menjadi kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh coach dari coachnya, diantaranya yang pertama, seorang coach menjelaskan tujuan melaksanakan coaching, ya Bu. Kemudian yang kedua, coach menjelaskan secara rinci permasalahan dari sudut pandangnya, baik itu hal-hal yang sudah baik dilakukan dan yang masih perlu diperbaikinya serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Dan yang ketiga, coach menemukan ide atau solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, coach termotivasi untuk segera mengimplementasikan hasil temuannya dari kegiatan coaching tersebut. Nah, biar mempersingkat waktu ya Bu, silahkan untuk Bu Rina dan Bu Titin melaksanakan percakapan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu Rina. Saya dengar-dengar ada hal yang ingin disampaikan kepada saya. Betul sekali Bu, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak bahwa Bu Rina pada saat ini sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan pada waktu ini. Ya, kita ngobrol santai saja ya Bu. Iya. Mungkin sekitar 15 menit ada ya waktunya. Siap, mangga Bu Rina. Ya. Jadi apa Bu tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini? Tujuan akhir dari hasil percakapan atau kita melakukan obrolan pada kesempatan ini bahwa saya menginginkan murid-murid saya itu mengikuti pembelajaran penuh dengan maksimal, dengan hati mereka yang gembira. Sedangkan situasi yang saya hadapi sekarang itu justru anak-anak didik saya itu mereka sepertinya kurang memperhatikan manakala saya sedang menjelaskan materi di depan mereka. Itu situasi yang sekarang terjadi. Jadi tujuan itu kita ngobrol santai ini agar memperoleh solusi ya, solusi biar anak di kelas belajarnya lebih menyenangkan lagi, lebih aktif lagi. Betul sekali Bu Rina. Jadi menurut Ibu apa ukuran keberhasilan kita pertemuan ini? Kalau misalkan menurut saya ukuran keberhasilan kita dari hasil percakapan ini adalah ketika saya sudah mendapatkan solusinya dan saya mau menerapkan pada proses pembelajaran di kelas. Jadi Ibu sudah ada solusi, jadi ya mungkin kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang kepada untuk anak-anak begitu, kesempatan biar melaksanakan pembelajaran yang baik itu. Kesempatan kepada anak-anak tentunya saya memberikan pembelajaran yang dikehendaki oleh mereka, pembelajaran yang menurut mereka itu adalah pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang menyenangkan, tetapi apa tujuan dari pembelajaran tersebut bisa dicapai. Gitu. Jadi mungkin si anak itu mampu ya membebaskan atau mereka merasa nyaman gitu ya
Nah, dari posisi itu, skala yang diperlihatkan dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu masih di skala yang mana? Kalau akhir-akhir ini, justru minggu-minggu ini, saya melihat proses pembelajaran mereka itu justru semakin menurun. Kalau saya nilai atau saya lihat pada skala itu, mereka sekarang itu berada pada posisi atau skala 6. Di skala 6 tersebut untuk mencapai tentunya ke yang skala yang maksimal itu kan lumayan jauh ya Bu ya. Nah, dari itu saya berusaha sebagai guru itu ingin menghendaki mereka itu mampu mendapatkan skala yang lebih baik lagi itu. Iya. Dari skala yang masih 6, apakah ada kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai keberhasilan biar lebih meningkat lagi gitu? Yang kekuatan yang dimiliki oleh saya untuk mencapai skala atau untuk peningkatan skala, mungkin saya harus mampu atau saya harus belajar lagi mengenai model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran maupun strategi pembelajaran, tentunya untuk memberikan ketika pembelajaran berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung itu mereka itu merasa tidak monoton seperti itu saja. Dan salah satunya juga selain model, metode, juga strategi, saya juga harus meningkatkan kompetensi saya di bidang IT, karena kan sekarang perkembangan zamannya sudah zaman serba IT gitu. Baiknya kekuatan dari Bu itu sangat bagus sekali. Boleh saya sedikit menambahkannya Bu? Mungkin kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan, kita juga harus melihat dulu bagaimana minat si anak, kemudian kesiapan belajarnya, kemudian kita memilah-milih kebutuhannya. Mungkin kalau anak-anak yang sudah bernalar lebih tinggi, misal yang Ibu ampu yaitu kelas 4, mereka suka dengan pembelajaran yang ada game-nya, edu game ya. Jadi ada wah, aku suka kan anak milenial begitu ya, suka dengan game. Jadi betul sekali. Ibu bisa menambahkan atau memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkannya melalui edu game gitu. Iya, betul sekali Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih karena Ibu juga sudah mengingatkan saya bagaimana proses atau pembelajaran yang sudah saya terapkan itu. Kenapa saya tidak dari dulu itu menggunakan media-media yang sebenarnya itu sudah ada sarananya di sekolah saya, seperti video pembelajaran seperti itu Bu, terus PowerPoint, Canva dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu kekuatan saya Bu yang tentunya akan saya terapkan ke depannya. Iya, bagus sekali. Kemudian apakah Ibu menemukan hambatan atau setidaknya gangguan yang dapat mengganggu proses rencana Ibu itu? Tentunya dalam setiap proses, dalam setiap tujuan, kita tidak terlepas dari hambatan ya Bu, tidak terlepas dari kendala. Karena saya sekarang prioritasnya akan menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan video, Canva, PowerPoint dan sebagainya. Tentunya kendala yang saya hadapi adalah ketika saya harus memasangkan alat-alat atau peralatan untuk digunakan dalam proses video pembelajaran tersebut. Seperti saya harus menerapkan infocus, terus layar infocusnya, mungkin itu Bu. Itu adalah yang salah satu yang menjadi
kendala atau hambatan bagi saya. Terus kira-kira apakah ada solusi terbaik agar hambatan itu tidak ada begitu? Saya kebetulan ada salah satu teman guru ibu yang beliau sudah mahir lebih dulu dari saya mengenai IT dan sebagainya. Jadi untuk menangani atau untuk menghadapi hambatan tersebut, saya tentunya akan minta tolong kepada beliau supaya ketika saya akan melakukan proses pembelajaran menggunakan media seperti itu, beliau membantu saya dalam menyiapkan peralatannya. Ada salah satu rekan guru saya, ya namanya Pak Agus Ribanto. Tentunya saya akan meminta tolong kepada beliau. Baik, bagus sekali ya. Jadi kita sebagai guru tidak mampu melaksanakan tugas sendiri ya. Jadi harus berkolaborasi dengan guru lainnya. Kira-kira langkah atau rencana ibu mau kapan itu melaksanakan? Kalau rencana yang bagus tentunya harus disegerakan, Bu. Saya sekarang kan ini kita akan menghadapi semester 1. Saya akan mempersiapkannya untuk di semester 2 agar saya sudah mampu menerapkan metode atau model pembelajaran menggunakan PowerPoint, Canva, video pembelajaran dan sebagainya. Jadi akan saya persiapkan di sela-sela sekarang ketika menghadapi ujian dan ketika nanti sedang libur, untuk persiapan bahwa nanti ketika pas masuk semester 2 saya sudah menerapkan model pembelajaran yang demikian tersebut. Ya, bagus sekali ya. Jadi ibu akan sesegera mungkin melaksanakan rencana ibu ya. Kemudian apakah ada strategi atau rencana lain selain itu, Bu? Rencana lain selain itu tentunya saya juga harus mengatur strategi. Saya harus menghadap dulu ke pimpinan saya, kepala sekolah. Saya minta atau saya akan mengadakan kolaborasi atau minta kepada kepala sekolah untuk menyediakan waktu bahwa para guru itu ada satu waktu untuk saling menguatkan tentang ide-ide dari masing-masing guru seperti itu, sehingga setiap guru seperti saya dan rencana itu sama-sama didukung oleh mereka. Itu tentunya langkah yang pertama atau strategi yang pertama. Kemudian untuk mencapai strategi rencana saya tersebut, tentunya saya harus mempersiapkan juga diri saya, belajar lagi, meningkatkan kemampuan saya lagi di bidang IT, sehingga nanti pada saat proses mengajar kepada anak-anak saya juga sudah mampu, saya juga sudah lebih mahir dari yang sekarang ini. Dan selanjutnya mungkin nanti akan ada juga kolaborasi bersama wali murid. Nantinya kalau misalkan ada supaya wali murid itu paham bahwa di sekolah itu kelas 4 khususnya itu pembelajarannya tidak hanya menggunakan buku. Jadi ketika mereka sewaktu-waktu di rumah memegang HP dan mengirimkan tugas atau membuat kanva di HP mereka, itu para tua murid juga tidak takut, tidak khawatir anak-anaknya justru malah membuka atau searching yang lain gitu. Jadi kalau saya sudah ada komunikasi, sudah ada kolaborasi dengan para wali murid, berarti orang tuanya juga sudah paham. Berarti mereka juga menggunakan HP itu untuk pembelajaran, dan saya juga tentunya akan memberitahu kepada orang tua itu bahwa tolong anak-anaknya di rumah juga sama-sama dipantau gitu, karena saya sebagai guru tentunya kan hanya mengajarnya itu di sekolah ya Bu ya, jadi ada kerjasama juga di orang tua. Mungkin strategi yang ibu terapkan sudah sangat bagus ya Bu. Kira-kira itu jangka waktu melaksanakan itu berapa lama?
jangka waktu untuk pelaksanaannya, saya kan ini penerapannya karena sekarang sudah di akhir semester 1 itu kita menghadapi sekarang itu diisi dengan menghadapi untuk ujian aja. Dan untuk penerapan rencana ini kan nanti saya rencananya akan digunakannya di awal semester 2 itu. Untuk jangka waktu penerapan ini saya akan gunakan waktunya itu per 1 bulan sekali, dengan nantinya ada refleksi atau review dari rencana yang sudah dijalankan, sehingga nantinya kelanjutan dari strategi-strategi berikutnya. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Tadi kan Ibu mengatakan rencana itu apakah berhasil atau Iya, tidak. betul. Nah, cara mengukur keberhasilan dari rencana itu bagaimana? Tentunya cara mengukur dari keberhasilan itu, karena di sekolah itu kan sebenarnya yang kita capai itu adalah kita kan membuat dulu tujuannya Bu ya di RPP. Nah, dalam RPP tersebut kan ada tujuan dari proses dari pembelajaran tersebut, hasilnya, endingnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut di sana kan ada proses pembelajaran. Saya kan mengumpulkan tadi itu sebagai rencana untuk di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk mengukurnya tentunya ada itu di akhir proses pembelajaran. Jadi ketika saya nanti akan melaksanakan refleksi kepada murid-murid saya, itu saya bisa melihat apakah peningkatan hasil kompetensinya itu lebih meningkat atau misalkan masih sama dengan yang kemarin. Seperti itu, Bu. Ya, sangat bagus ya untuk ukuran keberhasilan yang Ibu Titin terapkan. Kemudian apa komitmen dari Ibu agar rencana aksi itu bisa terwujud? Komitmen dari saya yang paling utama adalah niat dulu ya Bu. Niat, diawali dari niat yang baik dengan tindakan yang jelas. Artinya tindakan yang jelas itu ada rencana tapi harus dilaksanakan juga dengan baik. Jadi niat yang baik harus dilaksanakan juga dengan baik. Dan untuk komitmen selanjutnya tetap harus ada yang mengamati. Tentunya saya akan meminta bantuan kepada pihak sekolah, salah satunya dari pimpinan saya itu sebagai mengamati apakah nanti dari aksi saya itu bisa meningkat atau masih dalam proses yang sama yang seperti ini. Itu Bu komitmennya. Bagus sekali komitmen yang Ibu utarakan. Tadi kan di sela-sela obrolan kita bahwa Ibu juga berkolaborasi dengan guru yang lainnya, Pak Agus. Apakah ada pihak lain yang membantu Ibu dalam rencana aksi? Kalau misalkan pihak lain, tentunya kalau di sekolah itu semua guru untuk selanjutnya dari hasil-hasil atau dari selesai proses pembelajaran tentunya akan ada hasil yang dicapai. Maka dari itu nanti saya akan melaksanakan refleksi untuk mengukur ketercapaian hasil proses belajar siswa tersebut. Seperti itu. Wah, sangat seru sekali ya. Banyak sekali ide-ide yang bisa diterapkan agar pembelajaran di kelas itu menyenangkan ya. Ya, saya mau waktu untuk minggu depan barangkali Ibu Titin menyediakan waktu untuk ngobrol lagi. Tentunya saya justru malah bersedia sekali Bu. Saya justru malah berterima kasih sekali nih Ibu Rina sudah menyempatkan waktu mau mendengarkan curahan hati saya yang awalnya tadi saya bingung dan kerepotan menghadapi anak-anak gitu, pada situasi saat ini mereka kurang memperhatikan ketika proses pembelajaran. Justru setelah kita tadi ngobrol, saya merasa lebih jadi lebih ada yang
lebih ada yang menggali, lebih ada yang mengingatkan bahwa saya itu harus melakukan. Oh iya, kenapa saya tidak melakukannya dari dulu seperti itu. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Bagus ya, nanti mungkin dari hasil kita ngobrol juga Iya. ada pembelajaran yang bisa diberitahu lagi, dibagikan lagi kepada Betul. rekan-rekan yang lain. Betul. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahannya Bu Titi. Sama-sama Bu, saya juga mohon maaf Ya. apabila tadi saya sedikit banyak curhat dan sebagainya kepada Ibu. Ya, jadi perasaan Bu Titi lega ya sekarang ya. Alhamdulillah, sekarang sudah lega. Yang tadinya saya sedikit merasa wah ini anak-anak saya bagaimana, padahal saya kan menghendaki mereka itu mencapai tujuan dari pembelajaran, tapi dengan situasi yang seperti ini wah saya kerepotan dalam pikiran saya harus bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah kita tadi melakukan pembicaraan, saya sudah merasa lega, menemukan solusi, dan mudah-mudahan apa yang sudah tadi saya tuangkan rencananya bisa berjalan dengan baik. Ya, saya makin penasaran. Nanti ketemu lagi ya. Siap, Ya, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, terima kasih ya Bu. Nah sekarang apa yang Coach rasakan ketika kegiatan observasi kepada Coach dulu ya, Ya. Ibu, yang dirasakan? Yang dirasakan, saya begitu antusias Bu dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Titin, karena dalam pembelajarannya si anak kurang begitu semangat gitu. Dia maunya dengan metode dan pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya menggali terus pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Titin, dan Bu Titinnya alhamdulillah mulai mengutarakan unek-unek beliau kepada saya. Gitu. Bagusnya Ya. sebagai coach. Sekarang perasaannya bagaimana sebagai coach Ibu Titin? Terima kasih. Perasaan saya tentunya setelah melakukan percakapan atau melakukan diskusi tadi, saya sekarang sudah lega dengan banyak pencerahan yang hasil dari kita diskusi tadi, bahwa situasi yang saya hadapi saat ini tentunya nanti ke depan itu ada gambaran untuk saya mengubah cara atau proses pembelajaran yang tadinya hanya saya menggunakan metode yang lain. Saya nanti akan coba menerapkan dengan metode yang tadi sudah saya bahas. Jadi saya sekarang alhamdulillah sudah lega, dan saya berterima kasih juga kepada Bu Rina sebagai host, sudah menggali kompetensinya. Sebenarnya sudah ada, tetapi saya baru sadar sekarang kenapa saya tidak menggunakan itu dari dulu seperti itu. Bagus ya Bu Titin, alhamdulillah sudah ada titik permasalahannya, udah ada solusinya. Kemudian untuk coach ya Bu Rina kan ada kompetensi inti yang dikembangkan dari 3 kompetensi itu. Mungkin Bu Rina bisa menjelaskan mana yang dikembangkan, ditingkatkan oleh Bu Rina, dari pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan. Yang saya harus tingkatkan yaitu yang poin ketiga, menggali pertanyaan berbobot, karena permasalahannya begitu kompleks. Jadi saya harus mampu nih berpikir cepat, mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bu Titin jawab begitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Ya, apakah selama percakapan tadi ada hambatan-hambatan yang dialami oleh? Karena begitu mengalir, kemudian kita rileks melaksanakannya, jadi secara umum tidak terlihat ya hambatannya, jadi kita mengalir saja gitu. Alhamdulillah ya, tujuan dari coaching ini alhamdulillah Ibu sebagai coach, begitu sebagai
Koci sudah terlaksana dengan baik dan saya nanti kalau diizinkan nih saya sewaktu-waktu menawarkan diri menjadi observasi lagi kalau misalnya siap. di depan akan ada lagi ya. Nah mungkin hanya sampai di sini saja dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.